Jadi 144.000 orang ini adalah mereka yang menerima meterai di dahi mereka. Dan mereka adalah orang-orang telah menang mengatasi masa kesusahan besar di akhir zaman. Mereka tidak murtad, mereka tidak sangkal iman mereka. Kalau kita membandingkan dengan Wahyu 22 ayat 3-4 dikatakan bahwa di dalam Yerusalem baru ada ciri-ciri yang lain adalah ada hamba-hamba Allah atau bahasa Inggrisnya bond servant. Sama kayak 144.000, di dahi mereka juga diberikan meterai, ditulis nama Allah. Maka kita bisa lihat bahwa Yerusalem baru karakteristiknya adalah hamba-hamba Allah atau bond servants. Jadi kita akan lihat sekarang apa ciri-ciri hamba Allah. Namanya juga hamba, budak. Artinya mereka pasti tidak sombong. Itu ciri yang paling jelas. Karena hamba adalah orang yang rendah hati. Orang yang sombong tidak mungkin ada di Yerusalem baru. Saudara harus ingat baik-baik itu. Yang kedua adalah ciri-ciri hamba adalah mereka hidup dari bergantung dari tuannya. Yaitu Tuhan. Jadi orang yang selalu menyadari bahwa di dalam semua kelebihannya, talenta, materi, keberhasilan dalam hidup ini, kesuksesan, semua berasal dari Tuhan, bukan dari kehebatan sendiri. Itu ciri hamba. Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang setia kepada tuannya, taat akan perintah tuannya. Artinya mereka adalah pelaku firman. Itu sebabnya saudara, mereka dikatakan hamba-hamba ini, mereka bisa lihat wajah Tuhan. Karena Tuhan berkenan sama mereka, sampai Tuhan mau kasih lihat wajahnya, kasih lihat mereka. Jadi sekarang di Yerusalem baru, di dalamnya ada yang namanya hamba-hamba Allah yang melayani. Dan mereka melihat wajah Tuhan. Dan ciri-ciri mereka itu ditulis nama Allah. Dan ini mirip sekali dengan 144.000 yang di dahinya juga ditulis nama Bapa dan nama Anak Domba. Maka sekarang nampak makin jelas bahwa ternyata bahwa Yerusalem baru itu adalah 144.000. Mereka adalah hamba Allah dan mereka adalah apa? Mempelai Kristus. Dan mereka adalah gereja Tuhan yang sejati. Dan apa arti menerima meterai di dahi? Dahi ada tempat untuk menerima otak kita, ada tempat untuk menerima ajaran, ideologi, pikiran atau cara pandang. Dan kita sudah sering dengar bahwa meterai adalah gambaran firman Allah. Maka artinya orang yang menerima meterai di dahi artinya mereka adalah orang yang pikirannya telah dicap, pikirannya telah ditulis firman Allah, pikiran Allah. Adalah orang-orang yang menerima pengajaran firman Allah yang murni, firman yang berasal daripada Allah, sehingga pikiran mereka akan pasti sama dengan pikiran Allah. Maka jelas hanya mereka yang pikirannya sama dengan Allah memiliki pikiran Allah yang dapat diakui sebagai apa? Yerusalem baru. Kalau pikirannya beda, pikirannya bukan pikiran firman, hanya mikirin ego sendiri, hanya mikirin kesenangan dunia, hanya terus mengejar kesenangan-kesenangan dunia, mereka tidak akan bisa masuk sebagai Yerusalem baru.